Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeri Prima, NIM 17086418 dari mata kuliah pembelajaran senam. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bentuk latihan dari metode Meroda. Baiklah, yang selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan yang pertama itu tahapan melangkah dari metode Meroda. Baiklah, seperti ini. Yang pertama kita melakukan tahapan melangkah yang seperti ini. Yang pertama kita buka kaki selebar bahu, lalu taruh tangan di pinggang. Yang kita lakukan pertama yaitu cara melangkah di metode Meroda. Contohnya seperti ini. Kita buka kaki selebar bahu, lalu maju kaki kanan, lalu maju kaki kiri, lalu kaki kanan ditarik ke belakang, dan lakukan seperti itu sebanyak 3 kali. Contoh seperti ini. Ini gerakan cepatnya. Dan lakukan pengulangan sebanyak 3 kali seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu gerakan melangkah menggunakan tangan. Sama seperti tadi, kaki dibuka selebar bahu, lalu tangan ke atas lurus, dan pandangan kepala melihat ke telapak tangan. Dan lakukan seperti yang dilakukan tadi. Maju ke kanan, lalu di kiri, dan lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Dan yang selanjutnya yaitu tahapan cara perkenaan tangan di matras. Contohnya seperti ini. Tangan lurus ke atas, lalu dan lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Dan yang selanjutnya setelah melakukan tahap-tahapan yang seperti yang saya lakukan tadi, sekarang gabungan dari tahapan-tahapan yang dari awal sampai tahapan yang terakhir tadi. Tangan tetap lurus ke atas. Dan mungkin hanya itulah tahapan-tahapan bentuk latihan dari Meroda. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya praktekkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeri Prima, NIM 17086418 dari mata kuliah pembelajaran senam. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang proses pembelajaran yang ada pada senam. Di sini saya akan membuat videonya proses pembukaan, inti, dan penutup tentang materi handstand. Baiklah, di sini yang pertama saya akan mengumpulkan siswa, baik dibariskan berbanjar maupun dibariskan bersaf. Di sini setelah saya membariskan siswa, selanjutnya yaitu berdoa menurut agama masing-masing. Setelah melakukan doa, maka saya akan menjelaskan materi yang akan saya ajarkan kepada siswa tersebut. Misalkan saya menjelaskan yang pertama yaitu apa itu handstand. Jadi di sini handstand adalah suatu teknik atau gaya yang ada di
di dalam pembelajaran senam, yaitu handstand adalah berdiri berdiri menggunakan tangan menggunakan tangan jadi kaki lurus ke atas seperti kita berdiri, tapi kita di sini menggunakan kedua tangan. Jadi tangan yang menjadi tumpuan di bawah, jadi kaki lurus ke atas. Baiklah, yang selanjutnya setelah saya selesai menjelaskan apa itu handstand kepada siswa atau murid-murid yang saya ajar, jadi saya juga memberi kesempatan kepada siswa-siswa tersebut yang mau bertanya atau mau menjelaskan bagi yang sudah tahu apa itu handstand. Setelah itu di sini saya akan membuat pemanasan yang berhubungan dengan handstand atau berdiri menggunakan tangan. Jadi di sini karena murid saya tidak ada, maka saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan pemanasannya saja. Di sini karena handstand menggunakan kekuatan tangan atau lengan, jadi di sini saya membuat pemanasan itu yang berhubungan dengan kekuatan tangan. Contohnya saja seperti main gerobak-gerobakan. Jadi kalau main gerobak-gerobakan tangan seperti ini. Jadi nanti kalau siswanya nanti berpasang-pasangan. Jadi satu orang siswa memegang kaki temannya, kedua kaki temannya, lalu lakukan main gerobak-gerobakan. Bisa juga nanti siswa dibagi menjadi dua kelompok, jadi dibariskan menjadi dua berbanjar. Jadi nanti masing-masing siswa mempunyai pasangannya tersebut. Jadi nanti balap gerobak lah istilahnya namanya kalau di permainannya. Nanti jadi siswa tersebut memegang kaki temannya. Jadi nanti temannya berusaha cepat-cepatnya mencapai garis finish. Baiklah, yang selanjutnya itu setelah kita melakukan pemanasan yang tadi, maka kita sekarang masuk ke materi intinya. Yang di sini materi intinya adalah handstand yang dimana kita diminta berdiri menggunakan tangan. Jadi tangan yang menjadi tumpuannya. Contohnya seperti ini. Kita melakukan yang pertama, ini tangan lurus, jadi kita melakukan handstand. Apabila kita tidak memiliki pasangan atau teman yang membantu kita melakukan handstand, kita juga bisa melakukan dengan bantuan dinding. Contohnya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, karena siswa saya tidak ada, maka saya akan mempraktekannya sendiri saja. Contoh seperti ini. Yang kita lakukan adalah kaki lurus. Jadi nanti kita melakukan handstand ke dinding saja ya. Jadi kaki kita lurus ke dinding. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau yang saya lakukan tadi sepertinya itu yang bisa saya praktekkan atau saya sampaikan. Baiklah, setelah kita melakukannya dengan dinding, kita harus
harus latihan terus mempraktekkan handstand tersebut dengan bantuan dinding. Kalau kita sudah mahir rasanya atau sudah lancar dengan kekuatan tangan dan kaki lurus ke atas, kita mungkin bisa mencobanya tidak menggunakan dinding. Jadi kita tanpa bantuan dinding. Karena handstand ini adalah sangat berbahaya cara melakukannya kalau tidak menggunakan bantuan dinding atau teman. Maka dari itu harus 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 banyak latihan dengan gaya handstand ini. Baiklah, mungkin hanya itu materi handstand yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau perbuatan saya yang salah, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya yaitu saya akan membuat video permainan kecil yang berhubungan dengan rolling depan. Di sini permainan kecilnya adalah nanti mengopor bola. Nanti saya akan mempraktekannya. Jadi di sini karena saya tidak mempunyai bola, maka saya menggunakan botol plastik saja. Dan karena siswa saya tidak ada, maka saya sendiri akan menjelaskan dan mempraktekannya atau mensimulasi permainan tersebut. Jadi begini, nanti siswa dibagi menjadi 2 sama banyak atau di masing-masing kelompok siswa tersebut. Misalkan ada 1 sampai 6 orang siswa, nanti dibariskan berbanjar. Jadi nanti siswa dibagi menjadi 2 kelompok, jadi dibariskan berbanjar. Jadi setelah siswa berbaris berbanjar, jadi siswa nanti melakukannya seperti ini. Jadi nanti siswa yang paling belakang mengasih bola kepada siswa yang di depan, contoh seperti ini. Misalkan jadi saya mengambil bola, jadi saya mengasih bola tersebut ke siswa yang ada di depan saya. Jadi nanti siswa tersebut juga mengasihkan bola tersebut ke siswa ke depannya. Setelah sampai ke siswa yang terakhir, misalkan saya siswa yang terakhirnya, jadi saya menerima bola yang terakhir. Nanti saya juga mengopor kembali ke belakang, contoh seperti ini. Saya mengopor kembali ke belakang. Dan begitu seterusnya sampai kepada siswa yang terakhir. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran resip lokal dengan materi rolling belakang. Jadi di sini pembelajaran resip lokal itu adalah siswa mengajarkan siswa. Jadi intinya di sini adalah siswa yang mengajar siswa. Jadi nanti di pembelajaran resip lokal ini adalah guru yang pertama itu guru cuman mengumpulkan siswa. Jadi nanti guru hanya melihat dan mengamati siswa tersebut. Jadi di sini yang lebih berperan aktif adalah dari siswa ke siswa. Jadi di sini contohnya seperti rolling belakang. Jadi yang mempraktekkan gerakan tersebut adalah siswa tersebut. Guru hanya melihat dan mengamati saja. Jadi di sini karena saya tidak memiliki murid atau siswa, jadi saya cuma menjelaskannya saja. Contohnya seperti misalkan saya siswa. Jadi saya seorang siswa adalah mempelajari terlebih dahulu, misalkan rolling belakang itu apa, gimana cara gerakannya dan gimana tekniknya. Nanti setelah saya mempelajari itu tersebut, jadi nanti saya mengajarkan ke teman saya juga. Misalkan nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi misalkan ada pasang-pasangan masing-masingnya. Misalkan
ada misalkan teman saya. Jadi nanti saya menyuruh teman saya mempraktekannya dulu. Misalkan seperti apa gerakannya atau gimana tekniknya. Nanti setelah teman saya mempraktekkan gimana teknik rolling belakang tersebut dan gimana gimana gerakan yang benarnya. Nanti saya menganalisa gerakan teman saya, seperti apa teknik yang benarnya dan gimana cara melakukannya yang baik dan yang benar. Di sini siswa melakukannya secara bergantian. Jadi nanti masing-masing siswa itu adalah menganalisa gerakan. Jadi gimana gerakan, misalkan gerakan temannya salah, jadi temannya yang mengamati membenarkan gimana gerakan yang benarnya. Dan begitu seterusnya. Nanti siswa tersebut saling menganalisa yang mana yang salah jadi dibenarkan, dan yang mana yang temannya yang salah satu lagi, dan memberitahu gimana gerakan yang telah dipelajarinya, yang seperti telah dia pelajari, yang mana gerakan tersebut benar tekniknya dan benar cara melakukannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran konvergen dan divergen, yang materinya yaitu salto belakang. Jadi di sini pembelajaran konvergen dan divergen ini adalah guru, karena saya tidak mempunyai murid, maka saya menjelaskannya saja. Jadi di sini pembelajaran konvergen dan divergen itu adalah guru hanya memancing siswa atau memancing pengetahuan siswa. Misalkan seorang guru bertanya kepada murid atau siswanya, misalkan salto itu apa, dan gerakan yang ada di salto itu apa. Misalkan salto itu adalah gerakan memutar badan belakang. Jadi guru hanya memancing siswa. Misalkan salto itu, misalkan kita bertanya ke siswa, kepada siswa kan, salto itu gerakannya kayak mana, atau kondisi fisik yang di gerakan salto itu apa. Jadi guru di situ cuman hanya memancing atau merangsang siswa tersebut. Misalkan memancing gimana gerakannya, atau di kondisi fisik apa yang digunakan di salto. Di sini guru hanya tugasnya cuman memancing siswa dengan cara pertanyaan. Nanti setelah memancing itu, jadi siswa itulah yang menganalisa gerakannya. Misalkan salto itu gerakannya ke belakang. Jadi kondisi fisik yang digunakan di situ seperti kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Jadi guru hanya tugasnya cuma hanya memancing siswa-siswa tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.